Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun sebagai Panglima di Desember 2022 ini. Ya, tepatnya tanggal 21 Desember 2022, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki usia ke-58 dan sesuai dengan Undang-Undang TNI, usia 58 adalah masa pensiun dari prajurit-prajurit tersebut. Nah, pertanyaannya ini, setelah Jenderal Andika Perkasa ini pensiun, Ted, ini siapa kira-kira yang akan menggantikan? Nah, ini tugasnya Pak Presiden ini untuk mempersiapkan. Kan sudah hamin 1 bulan nih. Pak Presiden mesti menyetor nama ke DPR. Kira-kira siapa sih yang akan dicalonkan sebagai Panglima TNI dan akan dinilai oleh Bapak Ibu yang terhormat di DPR? Ya, tapi sebenarnya kalau Surpres ya, apa namanya, surat perintah presiden ya. Nah, itu yang untuk siapa yang menjadi Panglima TNI itu bisa lebih awal sebenarnya, bisa juga menunda, karena menurut menurut pengalaman ini tahun kemarin waktu pemilihan Jenderal Andika Perkasa itu surat dari presiden itu turunnya seminggu sebelum pergantian dari jenderal. Artinya tidak ada pola ya, rasanya Pak Jokowi ini sukanya SKS, sistem kebut semalam. Jadi emang nggak ada pola nih kalau misal kita lihat di eranya Pak Jokowi dalam pemilihan Panglima TNI, sangat berbeda dengan masa di saat pemilihan Panglima di masa Pak SBY. Sangat berbeda sekali, dan kali ini utamanya bulan depan ini kita agak sulit untuk menerka-nerka siapa sih penggantinya Jenderal Andika Perkasa dan kapan. Karena ada isu juga bahwa soal jabatan dari Panglima TNI Andika Perkasa ini akan diperpanjang. Nah, ini nggak tahu nih. Tapi ada informasi kabar burung seperti itu kira-kira. Tapi nanti coba teman-teman perhatikan kembali betul apa atau tidak kira-kira ketika jabatan Panglima TNI ini bisa diperpanjang atau tidak gitu. Nah, terlepas dari itu, Mas, ini ada tokoh figur kuat yang kira-kira bisa menggantikan Jenderal Andika Perkasa dan sudah santer diberitakan di media manapun. Ya jelas, pasti ada 3 karena pasti ada 3 dan masing-masingnya adalah orang nomor 1 di masing-masing matra TNI. Betul. Yang pertama ada Jenderal Dudung Abdurrahman. Dia Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Kemudian ada Laksamana Yudo Margono. Itu Kepala Staf Angkatan Laut, dan terakhir Marsikal Fajar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU. Tapi menurut beberapa pengamat memang 3-tiganya punya potensi, punya kans besar untuk menggantikan Jenderal TNI jadi betul. Panglima ya. Tapi kemudian kalau menurut beberapa pengamat ini ada kecenderungan dan ada yang punya potensi lebih besar ketimbang yang lainnya. Gitu. Siapa tuh, Mas? Siapa tuh? Aduh, siapa, Mas? Jadi kalau dalam undang-undang pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu menyebutkan bahwa jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan, Tapi memang pola di Presiden Jokowi seperti yang kau sebut tadi memang nggak melulu harus bergiliran. Nah, ini kan katanya bergiliran kan. Di masa awal kepemimpinan Pak Jokowi memilih Gatot Nurmantio dari Angkatan Darat. Kemudian penggantinya Pak Gatot ada Hadi Cahyanto, Angkatan Udara, dan penggantinya Pak Hadi Cahyanto ada Andika Perkasa. AD. Berarti kalau menurut pengamat sekarang ini yang menggantikan Andika Perkasa, Jenderal TNI Andika Perkasa ini kemungkinan besar adalah Kasal. Bisa jadi, karena memang belakangan kalau kita lihat ke belakang dalam kepemimpinannya Pak Jokowi ini belum pernah Pak Jokowi memilih Panglima TNI dari matra TNI AL. Siapa? Pak Yudo Margono, Laksamana Yudo Margono. Nah, tapi kemudian benar atau tidak? Kemudian nanti Jokowi bulan depan, karena pensiunnya bulan depan di Desember, akan memilih Kasal Yudo Margono
atau mungkin yang lainnya? Karena kita nggak tahu ya Iya. siapa yang kira-kira yang akan dipilih oleh Jokowi. Karena kalau menurut usia pensiun, kalau kita lihat si jenderal dari tiga jenderal itu. Tiga jenderal semua ya. Iya, bintang 4 semua. Bintang 4 semua. 2 diantaranya itu tahun depan memasuki usia pensiun, Mas. Yakni Jenderal Dudung dan juga Laksamana Yudhoyono. Sekarang usianya sudah 57 tahun di tahun ini. Sedangkan yang masih nafasnya cukup panjang itu Marsikal Fajar Prasetyo yang tahun ini baru berusia 56 tahun. Jadi ada 2 tahun lagi. Jadi ya kalau kita memilih soal mana yang lebih dulu, mana lebih senior, kayaknya ada 2 nih, ya kan? Ada 2. Kalau bicara soal nafas panjang ya AU. Tapi kalau bicara pengalaman AD dan AR. Tapi tiga-tiganya ini yang terbaik loh. Gitu Iya, kan? iya, bisa sepakat. siapa aja. Disepakatkan kan kalau Sepakat. tiga-tiganya ini yang terbaik dalam matra setiap angkatan kan gitu. Ada tiga orang ini dan bisa siapa saja yang menjadi Panglima TNI selanjutnya. Tapi kemudian kalau kita bahas lagi soal pengamat seperti yang saya sampaikan tadi, memang kans yang paling besar itu hari ini adalah di yang akan dapat jatah giliran Panglima TNI adalah dari Angkatan Laut gitu. Ya, dan kita lihat juga dari Pak Jokowi masa pensiun yang mepet itu bukan menjadi pertimbangan buat Pak Jokowi. Buktinya Andika Perkasa yang baru dilantik akhir tahun lalu dan akan memasuki masa pensiun di akhir tahun ini. Hanya hanya 1 tahun. Iya, hanya 1 tahun. Artinya tidak menjadi pertimbangan ketika lebih senior akan menjabat sebagai Panglima TNI. Iya. Tapi inilah dia namanya seni dalam politik ya. Ini kan juga politik juga isinya. Nah, yang menarik juga nanti mungkin kita bisa bahas selanjutnya ya, Ted ya. Soal ini Jenderal Andika Perkasa ini setelah nanti pensiun ini mau ngapain? Nah, ini mungkin kita ini menarik sekali. Karena tahun depan mesin politik sudah sangat panas. Ya, katanya isunya akan maju dalam konstelasi Pilpres. Purna tugas di TNI, tapi untuk mengabdi kepada masyarakat masih lanjut, katanya masih begitu. Hadi Cahyanto misalnya, jadi menteri sekarang. Ya, itu nantilah topik nanti ke depan. Yang sekarang yang ingin kita tekankan adalah siapa kira-kira pengganti Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa? Atau dari 3 nama itu, ada nama lain lagi menurut kalian? Ya.